Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga Anda semua masih sehat, tidak sakit. Tetap jaga kesehatan ya. Kita masih berbicara tentang bagaimana membangun hutan kota. Kalau sebelumnya kita merencanakan pembangunan hutan kota itu kita melihat apa saja aspek-aspek ya, teknik silvikulturnya. Kali ini kita melangkah lebih jauh sedikit, yaitu tentang data apa sebenarnya yang kita butuhkan untuk melengkapi dokumen jika kita ingin membuat sebuah proposal perencanaan pembangunan hutan kota. Ini tadi sudah saya singgung bahwa capaian pembelajaran mata kuliah kita ini, karena ini udah menginjak ke minggu penghujung ya, capaian pembelajaran sudah meningkat dan Anda diharapkan dapat, memenuhi semua tuntutan yang ada di dalam mata kuliah ini. Jadi Anda harus mampu nanti menganalisis data dan data apa saja sebenarnya yang akan dibutuhkan jika kita ingin membuat perencanaan pembangunan hutan kota. Penting sebenarnya sebelum Anda membuat perencanaan pembangunan hutan kota, apa saja yang menjadi faktor kekuatan dan kelemahan, ini di sisi internal nih, kita bicara internal dulu, apa saja faktor kekuatan dan kelemahan kita yang kita punya, kemudian peluang apa, ancaman apa dari sisi luar, yang bisa kita gunakan untuk memperkuat, dokumen yang kita miliki dalam merencanakan membangun sebuah hutan kota. Karena tujuannya adalah meningkatkan nilai ekonomi, tidak hanya nilai ekonomi dari hutan kota yang akan kita bangun, tapi juga nilai ekonomi multiplier effect dari pembangunan hutan kota itu sendiri. Dan ujung-ujungnya juga ini berawal dari apa saja faktor fisik, faktor biotik, termasuk lingkungan secara umum yang bisa kita lestarikan dengan adanya hutan yang kita bangun ini. Ingat prinsipnya, tadi kita sudah bahas kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, sudah kita singgung sedikit, namun kita harus juga mengingat ada beberapa prinsip dalam merencanakan pembangunan hutan. Ada yang namanya disebut dengan konsep ruang kehidupan. Di hutan kota yang akan dibangun itu pada dasarnya adalah ruang kehidupan umat manusia yang ada di dalam kota itu sendiri. Karena manusia berhak mendapatkan ruang kehidupan yang baik, perlu penghayatan dan punya hubungan meningkatkan bonding antara manusia dengan lingkungan. Hal ini harus Anda pertimbangkan juga di dalam merencanakan hutan kota yang akan Anda bangun. Kalau hutan kota itu ternyata tidak mengakomodir kebutuhan ruang, ya, jadi hutan kota itu tidak menerapkan prinsip perencanaan. Contohnya, Anda jangan membangun hutan kota dengan banyak komposisi beton ya, Anda harus mempertimbangkan lebih banyak komposisi tumbuhan berkayu atau tumbuhan-tumbuhan yang bisa membantu meningkatkan populasi spesies hidup lainnya. Contoh, ada laba-laba dengan jaringannya, ada koloni semut di dalamnya juga, ada manusia dengan unsur-unsur budaya yang ada di sekitar hutan kota itu jangan dilupakan. Nah, dalam urban forest planning ini produknya tentunya adalah aktivitas ya, di dalamnya tentu ada ruang dan ada fungsinya juga. Hutan kota di awal-awal Anda sudah belajar tentang apa itu fungsi hutan kota dan aktivitas apa saja yang akan Anda lakukan di dalam hutan kota, semua sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Ya, nah ini bagian dari bagaimana sih sebenarnya lanskap yang baik, merencanakan lanskap yang baik itu seharusnya seperti apa? Ingat yang pertama, Anda harus mempertimbangkan bahwa lanskap itu memiliki lebih banyak fungsi, tidak hanya satu fungsi saja. Yang kedua, antar fungsi itu ada keterikatan, ya, ada interkoneksi, ada konektivitas di dalamnya. Jadi setiap fungsi itu harus berhubungan, harus bisa dibantu jika dia terputus, maka dia secara alami bisa terhubung, kemudian lebih baik ya, kurangi, minimalisir, merubah kondisi alami. Apabila kita bisa menciptakan kondisi alami lebih baik, tentunya dengan upaya yang lebih banyak daripada apa yang kita rencanakan sebelumnya misalnya. Kemudian ada
kaitan yang nyata antara ruang dan fungsi ini berhubungan dengan nomor 2 tadi. Dan antara fungsi di dalam ruang itu dengan fungsi di luarnya juga harus bisa kita berikan ya, kita akomodir kepentingannya, keterkaitannya. Dan ada hal-hal yang penting juga dalam proses perencanaan, yaitu ada fungsi utama dan fungsi penunjang. Dan fungsi-fungsi ini harus Anda rencanakan sedemikian rupa agar makna dan fungsionalnya itu jelas. Kemudian ingat, kondisi tapak dan teknologi yang tersedia itu harus sesuai dan mendukung fungsi yang Anda rencanakan. Kemudian fungsi dan yang ada pada tapak itu tentunya harus bisa menciptakan lanskap yang harmonis. Namun bagaimana tentang lanskap itu Anda bisa pelajari pada mata kuliah terpisah ya. Anda bisa juga eksplor lebih banyak jika Anda ingin mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Kita akan berpindah ke tapak atau site. Tapak itu adalah tempat kita berpijak ya, itu tempat bagian dari landscape di mana manusia dengan landscape itu memiliki hubungan di dalamnya. Sementara untuk perencanaan lanskap itu kita memikirkan per tapak-tapaknya. Jadi satu persatunya itu kecil-kecil, namanya site pasti kecil. Adalah bagian dari lanskap yang di dalamnya itu seorang perencana harus mampu menganalisis elemen-elemen lanskap untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang diharapkan. Nah, karena ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan hutan kota, maka tapak seperti apa yang akan kita rencanakan, yang akan kita bangun? Tentunya mau kita lakukan secara artifisial atau kita menggunakan sumber daya alami yang tersedia. Mungkin di tapak atau site yang akan Anda bangun hutan kota itu sudah ada danau misalnya, maka pengayaannya tidak begitu banyak lagi. Berbeda jika Anda ingin membangun lanskap di mana site-site-nya itu Anda bangun secara artifisial ya. Misalnya ada tempat pemandian anak-anak, kolam begitu ya, atau mungkin tempat bermain air yang lain, tipe-tipe yang lain, bisa juga seperti itu. Atau jika Anda ingin membangun tempat berseluncur anak ya, tempat permainan anak yang lainnya, Anda juga itu masuk ke dalam kelompok artifisial. Oke. Tapak adalah bentuk dari totalitas alam, di mana nilai nilai etika lingkungan di dalam tapak itu harus ada, dan ini menggambarkan ada atau tidaknya utility, harmoni, balancing ya, keseimbangan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Ini mencerminkan bagaimana kota dan hutan kota yang akan Anda bangun ini dapat meningkatkan kemampuan manusia bertahan hidup karena bisa mengurangi stresnya, dan ini menjadi gambaran bahwa kota itu bisa berkembang dengan lebih baik. Jadi mungkin di pedestrian Anda bisa bangun juga vegetasi-vegetasi, dan di sana ada tempat Anda berolahraga. Saya menemukan di beberapa kota di sana di pinggir jalannya itu disediakan alat-alat olahraga. Jadi bagi masyarakat yang sangat sibuk, ketika dia berjalan kaki, dia mampir sebentar olahraga sekitar 10 sampai 15 menit ya, cukup untuk menyegarkan badannya. Atau di sekitar perkantoran, di pinggir jalan sekitar perkantoran bisa juga dibuatkan beberapa spot yang bisa untuk menekan stres-stres para pekerja di kantor, sehingga ketika jam istirahat mereka bisa menikmati waktu luangnya leisure di depan atau sekitar kantor mereka gitu ya. Jadi batas-batas tapak atau tapak-tapak yang seperti ini dalam satu perencanaan pembangunan hutan kota yang komprehensif. Sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa hutan kota tidak melulu berada dalam lokasi yang kompak ya, dalam satu lokasi, bisa juga parsial, terpisah-terpisah atau fragmented ya. Itu Anda juga harus pikirkan fungsinya mau seperti apa, tujuan pembangunan hutan kotanya mau apa, batas tapak yang akan ditentukan, yang akan dimanipulasi begitu, itu seperti apa, dan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan tapak itu, begitu. Bagaimana juga pemeliharaannya. Bentuk perencanaan lanskapnya itu dari sisi antroposentris, tadi sudah disinggung sedikit. Dari sisi manusianya butuh apa sih di tapak yang akan kita bangun, di hutan kota yang akan kita bangun. Oh iya, manusia butuh nyaman ya, sudah disinggung juga tadi sebelumnya, dan Anda memperhatikan saja kembali flashback ke video yang pada menit-menit sebelumnya. Kemudian ada lagi aspek biosentris, tentu tidak melulu bicara manusia, kita harus memikirkan eko yang ada di sekitar kita. Maka
ini juga akan berhubungan dengan pencapaian kita, tujuan manusia, ingin apa di dunia ini. Jika kita ingin kenyamanan, tentu aspek bio dan ekosentrisnya diperbanyak dong ya, karena tentu masyarakat kota ini bosan dengan kehadiran, dengan bukan kehadiran, dengan kondisi, beton, selalu melihat beton pasti bosan, atau selalu melihat komputer pasti bosan. Maka aspek-aspek biosentris dan ekosentrisnya harus diperbanyak, agar juga bisa melestarikan, lingkungan sekitarnya. Apa saja sebenarnya data dan informasi yang bisa Anda dapatkan atau yang Anda perlukan dalam membangun merencanakan pembangunan hutan kota? Yaitu ingat ada peraturan ya, kita hidup dengan hukum, Indonesia berlandaskan hukum, maka kaji lagi peraturan perundangan dan kebijakan yang berhubungan dengan ini. Saya rasa ini sudah Anda dapatkan pada materi-materi awal, pada pertemuan-pertemuan awal, Anda kaji lagi apa saja aspek perundangan yang bisa menaungi menjadi landasan pembangunan hutan kota Anda. Kemudian fisik jelas, kondisi kimia lingkungan, bagaimana suhu, bagaimana cuaca di sana, iklim ya, topografi itu Anda pertimbangkan. Yang paling utama juga apakah masyarakat sekitar setuju jika lahannya sebenarnya tidak ada, mungkin perlu, pelepasan lahan misalnya, bagaimana itu semua. Kemudian aspek budaya lokal, apakah ada yang bisa terintegrasi jika Anda akan mengintegrasikan kegiatan di dalam, hutan kota yang akan Anda bangun ini nantinya ada aspek ekowisata misalnya, bagaimana masyarakat, siapa pengelolanya, mungkinkah dengan budaya yang ada di masyarakat, pemerintah kota terlibat bersama-sama dengan masyarakat mengelola hutan kota ini, sebagai tempat rekreasi misalnya. Kemudian ada potensi view. Pilihlah, lokasi tapak yang memiliki view yang lebih baik atau view yang bagus. Jangan disuguhkan, pemandangan awal mula dari hutan kota yang akan Anda bangun, malah view yang sama saja dengan kondisi yang orang hadapi sehari-hari. Misalnya, saya sering nih melihat, suatu tempat wisata di depannya bukannya disuguhkan pemandangan yang indah, pintu masuk, sebuah lokasi objek wisata itu malah penuh dengan, misalnya warung-warung ya, yang juga tidak tertata rapi. Nah, jangan sampai hutan kota yang akan Anda bangun itu, diawali dengan tempat yang seperti itu. Anda bisa mendesainnya dengan lebih baik. Kemudian ada lagi, peraturan perundangan dan kebijakan. Yang tadi sudah disinggung juga, Anda harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Jadi harus ada, bagian ya dari, rencana pemerintah ini, bahwa memang pemerintah akan membangun hutan kota atau jika tidak Anda melakukan audiensi. Yang jelas rencana Anda itu harus masuk ke dalam master plan RTH, di kota itu. Kemudian tadi berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan, ada edafis ya, topografi, bagaimana jenis tanahnya, kelerengan ya, suhu ya, sudah tadi ya. Kemudian ada juga hidrologi, bagaimana tingkat pencemaran lingkungannya. Jika tingkat pencemaran lingkungannya tinggi, maka harus ekstra pemilihan jenisnya yang bisa tentunya mengurangi pencemaran lingkungan. Kondisi biotik tadi mempertimbangkan aspek kehadiran, flora, fauna. Jadi, apakah nanti hutan kota yang Anda bangun itu dapat mendorong lebih banyak fauna di sana, mengembangkan jenis endemik juga kalau bisa ya, sekaligus mempertahankan koleksi spesies-spesies asli. Kalau di Lampung spesies tumbuhan aslinya apa? Iya, nanti Anda catat ya, tolong tuliskan ya di kolom komentar ya, dijawab ya. Spesies tumbuhan ya, yang endemik, langka, atau dilindungi di Provinsi Lampung. Kemudian berikutnya fauna-fauna yang dilindungi juga di Provinsi Lampung. Yang endemik, silahkan Anda jawab di kolom komentar ya. Kemudian jenis-jenis maskot daerah. Apa sih sebenarnya maskot daerah tertentu? Ada spesies-spesies, umbrella species, keystone species yang sudah masuk dalam daftar pemerintah. Ini juga harus Anda eksplorasi lebih jauh. Silahkan, ini menjadi tugas Anda pada saat ini. Jika Anda memperhatikan materi ini, Anda tulis saja di kolom komentar dengan jawaban-jawaban yang tepat sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Kemudian aspek sosial budaya. Jumlah penduduk juga diperhatikan. Jika penduduknya sangat padat, mungkin Anda akan kesulitan ya menentukan di mana lokasi tapak yang tepat. Sebaran penduduk, mata pencarian, pendidikan, dan arsitektur daerah. Jika ada arsitektur daerah tertentu, kalau di Lampung saya Siger ya, apakah hutan kota yang akan Anda bangun ini mengandung muatan-muatan seperti itu gitu.
Apakah nanti lokasi atau apa desain, merencanakan desain peletakan vegetasinya akan mempertimbangkan bentuk siger misalnya. Jadi pohon-pohonnya disusun sedemikian rupa menyerupai siger ya, gitu ya. Kemudian ada potensi view, ini juga bisa menjadi potensi view. Jika Anda merencanakan, menyusun, vegetasi yang sesuai dengan karakteristik arsitektur daerah, ini juga menjadi potensi view yang menarik. Selain juga potensi view ada pegunungan, lembah, sungai, air terjun, dan danau ya. Kemudian ada juga keberadaan sarana prasarana. Ingat, sebaiknya hutan kota yang dibangun ini dekat dengan jaringan listrik, dekat juga dengan jaringan telepon umum, dan jaringan instalasi air. Mengapa perlu listrik? Ya, karena beberapa fitur di hutan kota itu sebaiknya karena menggunakan listrik. Mungkin juga sekarang karena kita sudah maju ya, bisa dikembangkan menggunakan teknologi tenaga surya. Kenapa harus ada jaringan telepon? Silakan Anda jawab ya, mengapa kita butuh jaringan telepon di lokasi pembangunan hutan kota kita, dan mengapa harus ada instalasi air? Oke, berikutnya adalah aksesibilitas. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menjawab beberapa pertanyaan pada video ini. Kita berpindah ke aksesibilitas, letak dari jalan utama, dan juga posisinya harus strategis. Biasanya, objek wisata itu letaknya di jalan-jalan sempit, tapi tidak disarankan. Jika memang kondisinya jalannya sudah sempit, sebaiknya pemerintah kota juga mempertimbangkan untuk melakukan pelebaran jalan. Agar tidak kesulitan orang-orang mendatangi tempat tersebut, karena juga mereka akan membuang semua kepenatan, melepas stresnya di hutan kota yang akan Anda bangun. Dan kelembagaannya juga harus dipikirkan, apakah pemerintah akan mengelola sendiri atau di pihak ketiga kan, atau secara kolaborasi, atau masyarakat yang mengelola ya. Kita harus pertimbangkan dan ini semua harus dilakukan dengan musyawarah. Itu saja materi pada hari ini. Jangan lupa Anda diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya, dan pertanyaan-pertanyaan ini Anda temukan sendiri secara mandiri. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kita dalam beberapa menit ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.